Saya tegaskan di sini tidak benar dan kita akan maju terus. Biar anjing menggonggong, kita akan maju terus. Kita akan bangun masa depan yang gemilang. Prabowo ibaratkan pengkritik anjing menggonggong. Presiden Prabowo Subianto mengibaratkan pengkritik sebagai anjing menggonggong. Hal itu menuai banyak sorotan. Duh, warga Indonesia sabar banget ya. Sekarang dikatain anjing sama presiden. Sabar banget dah warga Indo. Pembahasan revisi Undang-Undang UU TNI saat dibahas draftnya tidak dibuka ke publik. Bahkan setelah disahkan, pas pembahasan draft enggak dikasih-kasih, udah disahin enggak diupload pula. Adapun pernyataan Prabowo itu disampaikan saat peresmian kawasan ekonomi khusus Industropolis Batang di Batang, Jawa Tengah, Kamis 20 Maret. Momen itu bertepatan di hari pengesahan UU TNI dilakukan oleh DPR. Prabowo mengaku tidak terpengaruh dengan suara-suara miring yang mengomentari keyakinannya bahwa Indonesia memiliki masa depan yang cerah dan gemilang. Masa depan kita gemilang dan cerah walaupun ada sedikit usaha-usaha entah dari mana untuk selalu menurunkan semangat dan masa depan. Semangat dan harapan daripada anak-anak muda kita, kata Prabowo. Saya tegaskan di sini tidak benar dan kita akan maju terus. Biar anjing menggonggong, kita akan maju terus. Kita akan bangun masa depan yang gemilang, kata Prabowo. Biar anjing menggonggong, kita akan maju terus. Pak Presiden, ini yang dimaksud dengan anjing yang menggonggong itu siapa, Pak? Jangan bilang kalau yang Bapak maksud itu adalah rakyat yang mengkritik pemerintahan Bapak. Pak, rakyat yang mengkritik itu, mereka tidak benci kepada negara. Kenapa sih segitunya didelegitimasi? Kenapa sih segitunya direndahkan dengan statement-statement yang kasar? Mengkritik itu juga bentuk mencintai loh, Pak. Kami tetap mencintai negara, kami tetap mencintai Indonesia, tetapi dengan cara yang berbeda. Dengan cara kami memberikan alternatif pandangan lain. Dengan cara kami memberikan kritik yang konstruktif sebagai check and balance terhadap apa yang dilakukan pemerintah. Kenapa kok kesannya anti kritik sekali? Setiap ada kritik, setiap masyarakat berbeda pandangan dengan pemerintah, selalu dijawab dengan statement-statement yang merendahkan substansi dari kritiknya. Kenapa sih, Pak? Kami di sini sangat mencintai negara, maka dari itu kami berusaha untuk menyuarakan kritik untuk kebaikan negara juga, bukan benci, Pak. Kami ingin lihat Indonesia maju, Pak. Kami pengen lihat Indonesia emas. Kenapa segitu direndahkannya orang-orang yang mengkritik dengan istilah-istilah kasar? Dasmu, kampungan, kurang kerjaan, dan sekarang anjing yang menggonggong. Maksudnya apa, Pak? Tolong bilang bahwa yang Bapak maksud ini bukanlah mereka yang mengkritik pemerintahan Bapak. Tolong, Pak. Kita bersyukur kita masih diberi kekuatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini untuk acara yang sangat penting ini, yaitu meresmikan kawasan ekonomi khusus Industropolis Batang. Saya menyampaikan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya dan penghargaan kepada semua kementerian dan lembaga terkait yang telah bekerja keras sehingga hari ini kita bisa bersama-sama meresmikan kawasan ekonomi khusus Industropolis Batang. Saudara-saudara sekalian, kawasan ini tentunya adalah hasil kerja keras dari banyak pihak. Dalam kesempatan ini sekali lagi saya ingin menyampaikan penghargaan kepada pendahulu saya, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Pak Joko Widodo, karena di bawah kepimpinan beliau
dan dikerjakan juga oleh menteri-menteri beliau. Fondasi yang kuat, segala persiapan telah dibangun sehingga hari ini Indonesia memiliki suatu kawasan yang kita harapkan bisa nanti menjadi Shenzhen-nya Indonesia, insya Allah. Saudara-saudara sekalian, berkali-kali saya tegaskan kepada semua pihak bahwa pembangunan suatu bangsa adalah pekerjaan yang lama. Bisa dikatakan sebuah long march, suatu perjalanan yang berat dan jauh. Semua hasil yang kita lihat dan hasil kita nikmati adalah hasil kerja keras pendahulu-pendahulu kita. Mulai dari pendiri-pendiri bangsa kita, para pejuang kemerdekaan yang telah berkorban untuk Indonesia sejahtera. Mereka tidak menikmati, mereka tidak melihat hasil yang kita lihat sekarang. Tapi ini adalah cita-cita mereka. Jadi hari ini saya mendapat kehormatan besar dapat meresmikan kawasan ini sebagai hanya salah satu upaya besar kita untuk melaksanakan pembangunan bangsa melalui industrialisasi, melalui hilirisasi. Kemakmuran hanya bisa didapat melalui kerja keras, melalui tekad yang keras, melalui kepemimpinan yang tegas, melalui kerjasama dari semua pihak, melalui kolaborasi. Sekali lagi, kolaborasi. Hanya dengan kolaborasi, hanya dengan kerja keras, kerjasama yang baik, kita bisa membangun kesejahteraan dan kemakmuran untuk seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, hari ini merupakan suatu tonggak yang membanggakan, menggembirakan. Padahal kita lagi membangun puluhan KEK lain dan kita harus berani untuk mengejar apa yang telah dilakukan oleh tetangga-tetangga kita. Kita tidak boleh malu untuk belajar dari contoh yang berhasil. Karena tujuan kita adalah membangun kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Itu tujuan kita. Pembangunan, industrialisasi, hilirisasi, merintis inisiatif-inisiatif juga di hulu. Semuanya tujuannya adalah untuk membangun masa depan yang baik untuk semua rakyat kita. Karena itu, saya mendukung segala upaya, segala inisiatif, segala inovasi dari semua pihak, kalangan swasta, dari kawan-kawan dari luar negeri, dari dalam negeri, silakan. Indonesia terbuka. Indonesia butuh partisipasi, butuh investasi, butuh kerjasama yang baik, yang saling menguntungkan. Karena itu, saudara-saudara, inisiatif-inisiatif seperti ini harus kita dorong. Persetujuan, kesepakatan yang saya telah mendapatkan melalui pertemuan saya langsung beberapa kali dengan Presiden Xi Jinping dari Tiongkok, semuanya adalah untuk meningkatkan kerjasama antara Tiongkok dan Indonesia. Kita berada di kawasan yang sama. Kita hidup sudah ratusan tahun berinteraksi. Kita punya masa depan yang baik. Dengan kuncinya adalah kerjasama. Kuncinya adalah hubungan yang baik. Saya tegaskan bahwa pemerintahan yang saya pimpin, kami memiliki suatu pandangan, suatu politik, yaitu politik bersahabat dengan semua negara.
Kita ingin menjadi the good neighbor policy. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Indonesia tegas dalam hal ini, dan ini yang membawa kita ke arah masa depan yang lebih baik. Saudara-saudara sekalian, kita melihat rencana-rencana ke depan sangat menjanjikan. Puluhan ribu lapangan kerja akan terwujud. Bahkan saya baru memimpin rapat perencanaan di Kabinet Merah Putih. Investasi yang kita akan laksanakan mulai tahun ini, nanti buahnya adalah hilirisasi. Supaya nilai tambah semua bahan baku kita bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Juga lapangan kerja. Yang kita hitung, lapangan kerja dalam 5 tahun yang akan datang akan mencapai 8 juta lapangan kerja. Jadi ini membawa optimisme kepada kita semua. Masa depan kita gemilang dan cerah. Walaupun ada sedikit usaha-usaha entah dari mana, ya kan, untuk selalu menurunkan semangat dan masa depan, semangat dan harapan daripada anak-anak muda kita. Saya tegaskan di sini, tidak benar, dan kita akan maju terus. Biar anjing menggonggong, kita akan maju terus. Kita akan bangun masa depan yang gemilang. Saya bangga telah berhasil hari ini melihat pekerjaan yang luar biasa ini.